Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nuriyah selaku guru Sejarah Indonesia kelas 10. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ada banyak teori dan penjelasan tentang terbentuknya bumi. Salah satu teori tersebut yaitu teori Big Bang yang dikemukakan oleh Stephen Hawking, ilmuwan dari Inggris. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Proses pembentukan bumi itu ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu masa Azoikum atau Arkaikum. Masa Azoikum atau Arkaikum yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini, bumi baru berbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna dan berlangsung kurang lebih 350 juta tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu Mesozoikum. Mesozoikum yaitu zaman purba tengah, di mana pada masa ini sudah ada hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Pada masa Mesozoikum ini kurang lebih waktunya 140 juta tahun yang lalu. Yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum yaitu zaman purba baru. Zaman ini sudah dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Pada masa Neozoikum dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tersier dan kuarter. Zaman yang pertama yaitu zaman tersier. Zaman tersier ini berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu dan dihuni oleh hewan dinosaurus dan mamalia. Contoh hewan mamalia di sini yaitu seperti hewan kanguru, kelelawar, harimau, singa, dan lain-lain. Zaman yang kedua yaitu zaman kuarter. Di dalam zaman kuarter ini dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama, zaman Pleistosin dan zaman Holosin. Biasa kita sebut sebagai zaman es. Di masa pembentukan bumi, Kepulauan Indonesia juga terbentuk dengan proses yang panjang, di mana sebelum manusia ada, banyak flora dan fauna yang masih kecil dan sederhana tinggal di Kepulauan Indonesia. Gugusan Kepulauan Indonesia terletak di antara 2 benua dan samudra, antara Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Menurut para ahli, bumi Kepulauan Indonesia terletak di 2 sumbu titik api bumi yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Sebagai wilayah Indonesia juga terletak di 3 titik temu antara lempeng bumi, yakni yang pertama, lempeng Indo-Australia, kedua, lempeng Eurasia, dan yang terakhir, lempeng Pasifik Timur. Di masa Mesozoikum, keadaan tektonis di Indonesia menjadi sangat sering hingga menggerakkan lempeng seperti Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Karena keadaan tektonik lempeng Eurasia terus bergerak, maka memunculkan kepulauan-kepulauan baru di gugusan barat seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sementara gerakan tektonik lempeng Indo-Australia bergerak dan memunculkan pulau baru di timur Indonesia seperti Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Sebagai akibat pergerakan tektonis tersebut, di Indonesia terjadi pengangkatan aktivitas vulkanik, sehingga terbentuk gugusan gunung berapi. Rangkaian gugusan berapi ini tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, dari ujung barat Sumatera sampai ke ujung timur Papua. Akibatnya, di Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati, tingkat keragaman flora, dan keragaman fauna. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sampai berjumpa di lain waktu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.